wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa semuanya di pertemuan ke-11 ya. Hari ini kita membahas konflik antar budaya. Sebetulnya terkait dengan konflik ini kita kan sudah membahas tentang prasangka ya. Prasangka, kemudian stereotip, terus diskriminasi, rasisme terkait dengan persepsi manusia minggu lalu gitu. Jadi ini ada keterhubungannya sebenarnya dengan materi hari ini, yaitu konflik. Yang pertama harus teman-teman pahami adalah pengertian dari konflik. Nah, konflik ini menjadi sesuatu hal yang sebenarnya wajar. Kadang kalau misalkan konflik dikelola dengan baik, itu bisa menjadi peluang lebih maju lagi dan lebih kritis lagi, terutama dalam menangani suatu persoalan. Nah, konflik ini dalam konteks kelompok gitu ya, terutama karena ketika kita mengalami konflik itu biasanya terjadi karena pihak lain yang tidak sepakat, tidak sesuai gitu ya, tidak satu tujuan, tidak satu misi dengan apa yang kita utarakan gitu. Nah, jadi konflik ini muncul bila terjadi ketidaksepakatan. Makanya konflik terutama dalam konteks komunikasi kelompok gitu ya, karena kita kan berbicara komunikasi antar budaya, maka ya konflik ini terjadi karena ada pihak lain gitu, ada satu orang atau bahkan lebih gitu ya dalam suatu hubungan. Nah, menurut Wilmot dan Hochberg nih yang mengasumsikan bahwa konflik ini terjadi karena adanya pertama ya akan menunjukkan permusuhan, kemudian juga yang terlibat itu dua orang ya, misalkan saya dengan orang lain ya, dua orang atau bahkan lebih, kemudian keduanya mempunyai ketidaksamaan cara pengelolaan sumber daya yang terbatas. Jadi sebenarnya konflik ini bisa terjadi karena ya cara pengelola sumber dayanya aja yang terbatas gitu. Mungkin kita memiliki tujuan yang sama gitu ya dengan orang lain, apalagi kita dalam satu kelompok, dalam suatu organisasi yang sama, pasti tujuannya sama, tapi masing-masing dari kita karena kita terbatas ya secara budaya yang beragam, kemudian juga cara kebiasaan, pengetahuan, pengalaman kita yang berbeda. Nah, cara untuk mencapai tujuan pun kadang berbeda-beda. Nah, itu dia, kayak misalkan contohnya ketika kita ngantuk gitu ya, ngantuk ada yang ya udah ngantuk tidur, kalau nggak ngantuk ya ngopi gitu. Ada banyak pilihan cara, yang penting adalah bagaimana kita menghilangkan ngantuk tersebut gitu kan, biar seger lagi. Nah, itu dia yang kemudian karena pilihan orang yang berbeda, nah itu bisa mengakibatkan konflik yang sebenarnya bisa bertahap sih ya, antar kesalahpahaman, ketidaksesuaian, sampai benar-benar terjadi konflik yang besar. Konflik yang besar itu sebenarnya sampai ke perpecahan antar pihak gitu dalam suatu kelompok tertentu. Nah, kemudian ini ya, untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuannya bisa sama, tapi cara untuk mencapai tujuan tersebut yang berbeda, yang itu kemudian bisa mengakibatkan suatu konflik. Apalagi kita berada di di negara yang memang sangat multikultur ya. Kita sudah mempelajari bahkan nilai-nilai budaya itu beragam gitu ya yang kita percayai. Dalam satu agama pun kadang kita masih ada perbedaan yang kemudian itu bisa memicu konflik. Jadi ada perbedaan atau keragaman dalam hal ini yang bisa menjadi penyebab konflik, yaitu pada persepsi orang gitu ya. Yang namanya persepsi ya terkait dengan pendapat orang, opini orang itu bisa berbeda-beda ketika kita membahas suatu permasalahan ya, yang kalau misalkan kita tidak bisa menoleransi antar satu pendapat dengan pendapat lain, itu bisa menyebabkan ketidaksesuaian, ketidaksepakatan yang mungkin kesepakatan itu ada gitu ya, mungkin kesepakatan itu ada tapi dengan cara yang terlalu dipaksakan gitu, karena ya tidak kunjung diselesaikan gitu ya, atau bahkan bisa berbagai pendapat yang kita ajukan karena perbedaan persepsi yang tidak bisa kita kelola, ya akhirnya tidak ada kesepakatan sama sekali bahkan ya, atau menggantung. Kemudian yang kedua adalah karena perbedaan kepribadian. Nah, ini secara personality ya, kita sudah belajar tentang identitas personal juga, bahwa masing-masing dari kita ini memiliki kepribadian, personality, cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal, suatu objek ya, terutama dalam menghadapi suatu permasalahan.
Kemudian ketiga adalah perbedaan atau keragaman dalam hal pengetahuan. Nah, pengetahuan orang ini juga beragam ya. Tingkat pengetahuan misalkan ya, berbicara soal pengetahuan ini kan terkait dengan pengalaman juga ya. Pengalaman orang ketika menghadapi suatu persoalan, kadang ketika orang yang berpengalaman secara profesional dengan orang yang newbie, ibaratnya yang baru, pasti memiliki tingkat pengetahuan yang lebih kaya gitu ya. Dia lebih kaya yang profesional tadi daripada yang baru atau yang newbie baru pernah menghadapi persoalan tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi persinggungan sebenarnya ketika perbedaan pengetahuan ini menjadi suatu peluang yang dominan untuk lebih menang gitu daripada yang newbie yang malah tertindas. Nah, ini dia perbedaan pengetahuan, atau bahkan mungkin perbedaan pengetahuan terkait dengan cara penanganan ya. Sama-sama pernah mengalami suatu persoalan yang sama, cara penanganannya itu bisa jadi berbeda. Seperti halnya tadi ya, ketika kita mencapai suatu tujuan tertentu pasti memiliki cara yang berbeda-beda juga tergantung dari tingkat pengetahuan mereka terhadap pendalaman permasalahan yang sedang diatasi. Kemudian ini budaya orang terkait dengan budaya tradisional, kepercayaan itu juga menjadi penyebab konflik utama bahkan ya. Kadang perbedaan budaya karena ranahnya, kalau misalkan kita berbicara budaya itu kan sudah terkait dengan adat istiadat, nilai norma yang sudah dibangun dan sudah dipercaya dalam kelompok tertentu, yang itu menjadi hal yang sensitif apabila salah satu nilai atau salah satu norma yang dipercaya itu merasa tidak terindahkan gitu ya oleh kelompok lain. Itu bisa menyebabkan konflik, atau bahkan kita sudah belajar tentang etnosentrisme ya, terlalu bangga dengan budaya kita sendiri, itu juga bisa menyebabkan konflik. Kemudian kekuasaan dan status ya, power distance, ini menurut Hofstede juga terkait dengan dimensi budaya sebenarnya ya, di mana status antara yang senior dan junior itu bisa menjadi titik awal sebuah konflik gitu ya, ketika seorang yang mungkin dianggap bawahan junior tidak tahu apa-apa sehingga ya udah gitu ya mengikuti saja keputusan dari atasan yang memiliki power yang lebih gitu dibandingkan dengan juniornya. Kemudian proses dan prosedur. Nah, ini kadang proses dan prosedur standar operasional itu bisa menjadi konflik ya, padahal proses dan prosedur ini sudah ditetapkan. Ini misalnya dalam suatu organisasi, karena suatu proses itu mungkin sudah ditetapkan, tapi kadang orang-orang yang menjalani proses atau prosedur tersebut yang merasa bahwa prosedur itu tidak sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan cara dia, dan nggak harus diikuti. Nah, itu yang kemudian menjadi konflik juga ya, terkait dengan keragaman suatu proses dan prosedur dikembalikan lagi sebenarnya kepada si yang menjalani suatu proses atau prosedur dalam penanganan suatu masalah. Oke, kita lanjut. Sampaikan di awal ya, bahwa ketika kita menjalin hubungan dengan orang, ketika kita menjalin proses interaksi dengan orang lain, baik itu secara interpersonal dan termasuk dalam kelompok, tentu kita sangat wajar ketika kita menghadapi suatu problem ya, yang itu bisa berdampak pada konflik. Nah, terkait dengan konflik itu sendiri, kita sering beranggapan bahwa konflik itu adalah suatu penghambat, suatu momok yang kemudian menjadikan segalanya itu terpecah belah, tidak sesuai dengan arah tujuan kita gitu, karena ada konflik. Nah, ini ada tiga salah pengertian tentang konflik. Yang pertama adalah konflik harus dihindarkan sama sekali. Konflik harus dihindarkan sama sekali itu menjadi salah pengertian ya tentang konflik. Justru ketika kita berhadapan dengan konflik, ya hadapi gitu ya, jangan semata-mata menghindar. Justru dengan pengelolaan konflik yang bagus, termasuk ketika nanti kalian bekerja di perusahaan ya, pasti nanti akan kalian belajar manajemen isu ya, manajemen krisis, termasuk dalam dunia public relation juga. Jadi konflik itu harus dihadapi ya, tidak boleh dihindarkan. Justru ketika kita menghindari konflik, itu akan menghambat tumbuh kembang perusahaan kita atau tumbuh kembang organisasi kelompok yang kita bina. Nah,
kadang konflik itu akan memicu kita untuk berpikir kritis. Oh, ternyata ketika kita melakukan suatu kesalahan, ya itu bisa menjadi suatu pembelajaran gitu ya, agar suatu kelompok yang mungkin kita bina atau mungkin bahkan berdampak pada masing-masing anggota juga itu bisa lebih baik. Kemudian yang kedua, salah pengertian tentang konflik adalah semua konflik disebabkan karena orang tidak saling memahami satu sama lain. Tidak ya, ini semua anggota ya bisa jadi memahami maksud dari pendapat mungkin ya, atau mungkin berdasarkan dari paparan yang disampaikan dari anggota satu dengan anggota yang lain. Paham, cuma ya kembali lagi gitu ya, kita terfaktori oleh ego secara personal ya. Tadi kan sudah disampaikan salah satu penyebabnya adalah personality kita, kepribadian kita yang berbeda, yang kemudian memicu anggapan orang lain itu ya salah gitu. Ya paham maksudnya seperti apa gitu ya, cuma kadang karena kita ini memiliki perbedaan terkait dengan penyebab konflik tadi gitu ya, sehingga ya kita tidak bisa untuk menerima tanggapan orang lain gitu ya terhadap konflik yang mungkin sedang dibahas. Kemudian yang ketiga adalah seluruh konflik dapat diselesaikan. Jadi semua konflik, nggak ada konflik yang benar-benar pure ya, pasti ada konflik yang kemudian tidak terselesaikan dengan baik atas unsur perdamaian kelompok, agar kelompok tetap berjalan, sehingga ya konflik itu dibiarkan menghilang sendirinya gitu ya, dibiarkan untuk tidak dibahas kembali, agar suatu hubungan dalam kelompok tetap berjalan gitu. Contohnya ya kayak misalkan dalam suatu pernikahan ya, ketika sudah punya anak, kadang kita menyampingkan ego ya, ada konflik rumah tangga, kemudian kita menyampingkan ego kita demi anak gitu ya. Bagaimanapun kita punya tanggung jawab agar suatu hubungan itu terus berjalan gitu ya, atas faktor-faktor tertentu, termasuk dalam kelompok juga gitu ya. Terkait dengan seluruh konflik ini dapat diselesaikan, itu adalah suatu hal yang salah. Oke, kita lanjut. Tipe-tipe konflik di sini ada pseudo konflik. Pseudo konflik ini adalah tipe konflik yang sebenarnya paling sederhana, yang nggak harus terjadi. Orang tidak saling memahami satu dan lainnya. Ini sering terjadi terutama pada kondisi virtual seperti sekarang ini ya. Ketika kita berkomunikasi melalui virtual dengan secara langsung, tentu akan banyak kesalahpahaman gitu. Ketika kita bertemu secara langsung baru kita oh maksudnya yang di chat tadi itu kayak gini misal, atau mungkin kesalahpahaman karena pihak ketiga yang menyampaikan informasi itu tidak sesuai dengan pihak pertama yang harusnya menyampaikan informasi A, tapi karena ada hambatan tertentu gitu ya, yang kemudian yang disampaikan meleset gitu. Jadi konflik ini bisa terjadi. Orang tidak saling memahami satu sama lain, dan pseudo konflik ini menjadi konflik yang paling sederhana sebenarnya ya, yang masih bisa diatasi karena kesalahpahaman kecil. Tapi kesalahpahaman sekecil apapun kalau misalkan dibiarkan begitu aja, pasti ya itu bisa memicu perpecahan gitu ya. Apalagi kalau misalkan kesalahpahaman ini menyangkut harga diri misal, atau menyangkut hal-hal yang memang bersifat sensitif. Kalau misalkan nggak segera diselesaikan, hal yang kecil itu bisa menjadi besar gitu ya, bisa dibesar-besarkan, dan itu menimbulkan konflik yang lebih besar lagi, termasuk dalam perpecahan. Kemudian kedua adalah simple konflik. Simple konflik ini adalah seorang tidak setuju terhadap suatu ide, kebijakan, prosedur gitu. Jadi tadi ya, salah satu penyebab konflik adalah prosedur atau proses. Nah ini terkait dengan kenapa orang ini nggak setuju ketika dia dihadapkan dengan suatu opini, suatu ide, suatu kebijakan yang ditetapkan, yang bisa jadi itu sebagai akibat dari ketidaksesuaian gitu ya dengan orientasi nilai budaya yang selama ini dipercayai atau mungkin dianut oleh suatu individu atau orang-orang tertentu gitu, sehingga simple konflik ini bisa terjadi. Kemudian yang terakhir adalah ego konflik. Ego konflik ini adalah konflik karena mempertahankan ego. Nah ini berkaitan dengan personality, kepribadian gitu ya. Secara psikologis orang ini
mempertahankan egonya gitu ya. Setiap orang itu kan berhak berpendapat, cuma kadang yang kemudian tidak terjadi titik temu antar pendapat satu orang dengan orang lain itu adalah ego dari masing-masing individu yang menganggap bahwa pendapatnya ini lebih benar, lebih baik, lebih layak untuk diimplementasikan atau lebih layak untuk dijalankan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tipe-tipe konflik, dan di mana masing-masing tipe konflik ini pasti memiliki cara tersendiri dalam mengatasinya. Nah, nanti kita akan cari tahu gitu ya, bagaimana sih kita agar bisa menghandle konflik gitu ya. Yang pertama kita perlu handle dulu tuh konflik agar menjadi jinak gitu ya, agar nantinya konflik itu bisa dipecahkan, bisa diselesaikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya konflik dan keragaman anggotanya gitu. Anggota dalam suatu kelompok, suatu masyarakat, suatu sistem sosial tertentu. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengar istilah-istilah ini ya. Individualistik, kolektivistik ini termasuk dalam dimensi budaya yang kemarin kita bahas menurut Hofstede gitu ya. Jadi, perbedaan keragaman budaya dari sisi individualistik dan juga kolektivistik ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Kayak misalkan di di wilayah-wilayah barat gitu ya, itu cenderung lebih ke individualistik. Nah, semuanya itu cenderung ya individualis gitu ya, sendiri-sendiri. Berbeda ketika kita berada di Indonesia yang memang lebih banyak orientasinya yaitu pada budaya kolektivitas atau gotong royong, kebersamaan. Jadi ketika ada orang yang individualis gitu ya bergabung dengan kelompok yang kolektif gitu, itu pasti akan ada crash gitu ya, yang kemudian bisa mengakibatkan konflik gitu. Kayak misalkan contohnya aja ketika kita janjian gitu ya, pasti ada aja orang-orang yang rajin sih, cuma ya dia karena individualis gitu ya, jadi dia berjalan sendiri. Tapi ada juga yang kelompok yang memang dia lebih dominan ke kolektif, jadi tungguin yang lain sampai benar-benar ngumpul dulu baru berangkat nih gitu. Jadi perbedaan dari keragaman budaya dari sisi anggota individualis dan kolektif ini juga bisa menjadi salah satu pemicu konflik. Kemudian yang kedua adalah budaya high context dan low context. Nah, ini juga kita kemarin sudah bahas ya, terkait dengan komunikasi nonverbal ya menurut Edward T. Hall. Jadi orientasi budaya, bagaimana kemudian treatment orang gitu ya terhadap orang lain, itu ada high context dan juga low context gitu. Ketika orang-orang high context ini adalah orang-orang yang banyak basa-basinya gitu ya, banyak basa-basi, harus dipelankan gitu ya, tidak berbeda dengan low context yang straight to the point, orangnya keras, orangnya tidak suka basa-basi. Nah, ketika kita tidak memahami sisi budaya ini gitu ya, kedua budaya ini, maka ya kita akan lebih mudah gitu ya untuk terjadi kesalahpahaman gitu. Padahal ya yang namanya kebiasaan gitu ya, untuk dirubah itu pasti dalam waktu yang cukup lama sekali gitu. Makanya ketika kita orientasinya ingin menjalin hubungan agar tidak terjadi konflik, adalah yang pertama adalah memahami dulu, mengobservasi gitu ya, kira-kira orientasi keragaman budaya anggota seperti apa sih yang nantinya akan kita hadapi, agar kita tidak menyinggung tidak berperilaku yang menyinggung gitu ya terhadap individu lain yang akan kita ajak untuk berinteraksi atau berhubungan gitu. Ini terkait dengan komunikasi antar budaya. Nah, kemudian adalah perbedaan gender ya, gender luck gitu, yang sebelumnya pernah ada yang menanyakan gitu ya, bahwa memang orientasi atau perilaku nih antara laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya. Ketika perempuan ini cenderung berperilaku karena atas dasar ingin mempengaruhi orang lain gitu ya, sedangkan laki-laki ini cenderung ya menyampaikan sesuatu atas dasar apa yang ingin dia sampaikan. Jadi lebih to the point sebenarnya kalau laki-laki. Kalau misalkan perempuan, dia lebih mengutamakan keharmonian gitu ya, hubungan, karena hubungan antar manusia gitu, karena lebih banyak menggunakan perasaan. Nah, ini juga berbeda treatment, itu bisa menjadi suatu pemicu konflik, terutama apalagi ini berkaitan bersinggungan dengan pernikahan antar suku gitu ya, antar etnis yang sudah melibatkan etnis, suku juga. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa tahu celah untuk bisa berkomunikasi antar perbedaan tersebut, itu bisa menjadikan suatu konflik yang
berujung pada suatu perpecahan. Kita lanjut. Gimana sih cara untuk kita dapat mengelola konflik agar konflik-konflik atau masalah yang kita hadapi ini bukan kita pandang sebagai masalah gitu ya, tapi justru sebagai peluang melalui konflik untuk bisa memperbaiki hubungan kita nih dengan orang lain atau mungkin dalam suatu kelompok, antar kelompok gitu ya. Yang pertama adalah penghindaran. Tidak semua segala sesuatu yang menghindar itu bisa dikatakan lari dari kenyataan atau lari dari masalah gitu ya. Ada beberapa prinsip dalam hidup kita terkait dengan budaya dan keyakinan kita yang kemudian itu kita sebut prinsip yang tidak bisa diganggu gugat, sehingga ketika kita menemui suatu permasalahan yang dianggap tidak relevan dengan prinsip kita, baik itu dari sisi nilai budaya, dari norma, adat istiadat, atau mungkin dari sisi agama, itu yang namanya prinsip. Sehingga ketika kita menemui suatu hal yang bisa mengakibatkan goyah gitu ya, terutama menggoyahkan prinsip kita, maka kita perlu untuk menghindar agar tidak berlanjut gitu ya kepada permasalahan yang lebih besar yang justru itu akan mempengaruhi tingkat keimanan kita ibaratnya ya pada suatu prinsip tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah mencari titik temu gitu. Jadi kedua belah pihak sama-sama menetralkan diri gitu ya. Misalkan ketika dalam suatu tuntutan gitu ya, tuntutan antara pihak A dan pihak B, sama-sama menurunkan tuntutannya sehingga ditemukan titik temu untuk bisa menyelesaikan suatu konflik tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kompetisi. Jadi kompetisi ini ada beberapa hal yang kita tidak memiliki tidak memiliki penyesuaian di sana. Tapi ya biarkan saja gitu ya, suatu konflik itu terjadi sehingga akan didapat ujungnya adalah siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Nah ini kompetisi ini contohnya kayak misalkan ya adat istiadat gitu ya. Perkelahian mungkin dianggap sebagai hal yang negatif, tapi beberapa adat istiadat justru itu membiarkan suatu perkelahian itu terus gitu ya dilakukan sebagai tanda kejantanan gitu ya, sehingga harus ada pihak yang menang dan yang kalah. Contohnya seperti itu. Kemudian adalah kompromi. Nah, kompromi ini terkait dengan penyesuaian antar kedua belah pihak, saling menyesuaikan. Kira-kira pihak mana nih yang lebih banyak dominasinya, lebih menguntungkan kedua belah pihak. Nah, itu bisa dikompromikan gitu ya, agar memperoleh suatu kesepakatan. Kemudian yang terakhir adalah yang paling menarik, yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini adalah istilahnya ya kolaps ya, menggabungkan kedua belah pihak sehingga segala sesuatu yang kita anggap masalah itu bisa kita jadikan suatu kebermanfaatan antar kedua belah pihak yang terlibat mungkin ya dalam suatu permasalahan. Oke, kita lanjut. Tekankan terkait dengan 5 gaya pengelolaan konflik yang tadi sebelumnya dibahas ya. Jadi nggak ada yang paling efektif, nggak ada yang paling benar, dan nggak ada yang paling salah gitu. Karena ya semua tipe dari konflik itu pastinya nanti akan disesuaikan terkait dengan gaya pengelolaan konflik yang tepat gitu, agar pemecahan suatu masalah gitu ya itu bisa diselesaikan dengan tepat juga, tepat sasaran. Nah, sekarang saya pengen bahas salah satu dari gaya pengelolaan konflik tadi yang cukup menarik, yaitu pengelolaan konflik kolaboratif gitu, dimana pengelolaan konflik kolaboratif namanya kolaborasi gitu ya. Semua pihak nih harus saling bertukar pendapat gitu ya dalam menyelesaikan suatu masalah, suatu konflik. Jadi setiap masing-masing anggota, misal dalam kelompok gitu, dia memiliki peran serta untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pendapatnya. Nah, bagaimana sih kemudian agar kita bisa mengelola konflik terutama dengan gaya kolaboratif ini? Ada beberapa keterampilan mendasar yang harus dimiliki. Sebenarnya ini terkait dengan teori, gampang diucapkan tapi kadang kita sulit untuk mempraktikkan gitu ya. Tapi seenggaknya yang namanya basic skill ya kita harus miliki gitu ya, untuk kemudian kita berlanjut pada ranah yang lebih kritis dalam mengelola sebuah konflik. Karena kalau kita berbicara konflik itu juga tergantung konteksnya. Kita ingin menyelesaikan konflik dalam ranah yang
sempit gitu ya, misal dalam anggota kelompok kecil atau mungkin dalam konflik yang besar nih terkait dengan nanti misal kalian terjun di dunia pemerintah gitu ya, di pemerintah atau mungkin dalam kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang harus menangani konflik dalam skala besar. Tentu penanganannya butuh yang lebih kompleks juga gitu ya, kompleksitas keterampilannya juga harus ditambah terkait dengan daya kritis kalian untuk mengelola sebuah konflik tertentu. Nah, ini adalah basic skill sebenarnya ya dalam pengelolaan konflik, terutama dengan gaya kolaboratif. Yang pertama adalah pisahkan individu dari masalahnya. Terkadang ketika kita mendapatkan suatu permasalahan dari suatu individu tertentu, dari seseorang, kita itu selalu membawa-bawa orang dengan masalahnya. Itu kayak dicampur adukan, kayak pasti akan disalahkan karena udah biasa dia tuh kayak gitu, keturunannya ini ya pantas selalu caranya kayak gitu, basi. Jadi itu adalah cara yang salah gitu ya. Yang jelas antara individu dan masalah itu adalah kedua hal yang berbeda gitu. Bukan berarti ketika seseorang melakukan suatu kesalahan ya itu karena kebiasaan orang tersebut nggak selalu begitu gitu ya, atau bahkan membawa-bawa keturunan gitu. Jadi seolah-olah masalah itu terjadi karena ada dia. Belum tentu seperti itu. Jadi pisahkan individu dari masalahnya. Orang individu ya individu gitu ya, masalah ya masalah gitu. Masalah terjadi bukan sekedar hanya karena seseorang yang melakukan, tapi bisa saja karena faktor eksternal ya, kayak misalkan ya memang dari awal kurang perencanaan misal, atau mungkin ya dari lingkungan, faktor eksternal lingkungan, sumber daya yang mungkin terbatas, seperti itu. Jadi pisahkan individu dari masalahnya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada minat bersama gitu. Jadi seperti ketika kita berorganisasi, dalam budaya organisasi gitu ya, kita akan memiliki misi dan tujuan, goals yang sama, yang seharusnya kita fokus di situ gitu ya, bukan fokus kepada siapa yang paling memiliki power, siapa yang paling tertindas, enggak gitu, siapa yang bos, siapa yang karyawan, tentu tidak, tapi adalah bagaimana kita fokus pada tujuan, goals yang akan kita capai. Nah, itulah pentingnya ketika kalian nanti menjadi seorang pemimpin atau mungkin menjadi seorang koordinator pada suatu kelompok tertentu gitu ya, atau mungkin kepala atau ketua dari organisasi masyarakat tertentu gitu. Tentu kalian harus memiliki orientasi pada tujuan atau goals bersama gitu ya. Jadi kepentingan bersama itu di atas dari kepentingan pribadi. Itu yang nantinya kemudian akan menetralkan suasana sehingga konflik juga bisa meredam. Kemudian yang ketiga adalah jaring pendapat untuk menyelesaikan masalah. Tentu gitu ya, kita tidak hanya berpacu pada satu pendapat aja. Kita harus memiliki critical thinking, berpikir yang kritis, yaitu dengan cara melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Caranya adalah kita jaring pendapat sebanyak mungkin. Dari situ kita bisa menggali kira-kira apa-apa saja nih yang memiliki keterkaitan langsung dengan konflik yang sedang dihadapi. Dari banyaknya pendapat ini kemudian akan mengerucut dari masalah yang besar gitu ya, kemudian mengerucut kepada penyebab masalah yang lebih fokus gitu, sehingga konflik bisa lebih cepat untuk ditangani. Dan karena benar-benar kritis dari berbagai perspektif, maka juga ini terkait dengan keputusan mendasar gitu ya. Makanya penting ketika kita mendapatkan masalah, salah satu manajemen konflik gitu ya, yang berupa pertanyaan 5W plus 1W gitu. Why sampai 5 kali gitu ya. Kenapa hal ini terjadi? Kemudian ditanya lagi, kenapa kok bisa? Sampai benar-benar kita menemui akar dari masalahnya gitu. Jadi ketika suatu konflik itu ditangani bukan hanya permukaannya aja, tapi ketika sudah sampai dasar itu akan bisa menetralisir, meredam gitu ya, meminimalisir masalah dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu sih untuk tujuan dari keputusan yang mendasar. Oke, selanjutnya, nah, penghindaran konflik. Ini gaya pengelolaan konflik yang di awal sudah saya sampaikan ya. Penghindaran konflik ini menjadi salah satu
trik juga gitu untuk kita bisa mengelola suatu konflik atau permasalahan yang menimpa suatu kelompok atau bahkan hubungan interpersonal kita dengan orang lain. Nah, tidak semua konflik kemudian perlu kita untuk hindari ya. Penghindaran konflik ini terutama jika berkaitan dengan prinsip kita atau mungkin kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, budaya, adat istiadat, termasuk juga keyakinan dalam soal agama yang perlu kita hindari agar yang pertama gitu ya tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung orang lain gitu ya, karena itu suatu prinsip yang jika diganggu-gugat tentu itu berkaitan dengan keimanan kita gitu ya, sehingga perlu untuk ya udah kita hindari agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan gitu. Nah, itu terkait dengan toleransi juga sebenarnya ya. Tapi penghindaran konflik pada suatu konflik yang tidak tepat itu nantinya akan menghadirkan groupthink. Apa sih itu groupthink? Nah, groupthink ini adalah cara berpikir yang terjadi pada saat sebuah kelompok memaksimalkan kohesivitas dan membuat konsensus tanpa melakukan analisis maupun evaluasi ide-ide. Maksudnya apa? Groupthink ini menganggap bahwa kelompoknya ini, suatu kelompok tertentu misalnya dalam masyarakat gitu, menganggap bahwa dia ini udah paling benar lah, udah paling baik gitu ya. Kohesivitasnya, keseragaman gitu ya antar kelompok itu sudah kuat gitu. Dan konsensusnya juga udah banyak, tapi evaluasi dan analisisnya itu kurang mendalam. Jadi hal ini yang kemudian suatu kelompok itu menjadi sulit berkembang karena tidak berpikir kritis. Itu tadi, tidak berpikir kritis. Yang ada ya udah gitu, yang ada aja kita lakukan gitu untuk menghindari konflik terutama. Yang ada aja kita lakukan, yang sudah kita lakukan ya udah lakukan lagi tanpa ada perkembangan bagaimana agar konflik tersebut diselesaikan secara tuntas sampai ke akarnya. Jadi tidak kritis. Jadi evaluasi dan analisisnya ini tidak dilakukan secara mendalam sehingga konflik akan selesai, cuma yaitu tadi kadang kan kita perlu menyelesaikan suatu permasalahan dari akarnya karena suatu kelompok masyarakat misal tidak mengevaluasi dan tidak berpikir kritis dari berbagai aspek, dari berbagai perspektif pandangan antara anggotanya itu tadi yang kemudian menghadirkan groupthink gitu ya, groupthink yang berupa cara berpikir yang kurang mendalam gitulah ya terkait dengan ide-ide dalam penanganan suatu konflik yang ini menjadi salah satu gaya komunikasi penghindaran konflik yang sebenarnya nggak tepat dilakukan gitu ya, karena nggak pada tempatnya. Groupthink ini terjadi yang pertama disebabkan adalah kelompok apatis terhadap tugasnya. Anggota-anggotanya ini apatis, tidak peduli gitu ya, dia hanya ikut-ikutan aja. Dia merasa bahwa sudah ada yang ngehandle ini semua, jadi ya udah gitu, ikuti saja, misal mengikuti mengikuti ketua kelompoknya gitu ya, mengikuti peraturan atau prosedur yang memang selama ini sudah dilakukan gitu. Jadi anggota kelompok ini merasa bahwa kemampuannya ini rendah, jadi kurang untuk bisa berpartisipasi, berkolaborasi gitu ya dalam menangani suatu konflik. Jadi ya pandangannya cuma dari orang-orang itu aja. Itu tentu menjadi hal yang kurang sehat gitu ya, terutama dalam sebuah kelompok. Nah, kemudian terdapat lebih dari satu anggota yang kredibel. Nah, ini juga menjadi suatu penyebab gitu ya terjadinya groupthink ini. Nah, dengan adanya anggota-anggota yang kredibel gitu ya, kita tahu bahwa dengan adanya anggota-anggota yang kredibel pasti akan terkait dengan ego diri masing-masing anggota itu sendiri gitu ya, karena menganggap bahwa pendapatnya paling baik gitu ya, kredibilitasnya baik gitu, sedangkan di sisi lain ada anggota yang memiliki kemampuan yang rendah gitu. Jadi ya udah gitu ya, biarkan mereka para anggota yang memiliki kredibilitas yang dirasa tinggi silahkan untuk mempertahankan pendapat mereka. Kita ikut-ikutan aja nih sebagai anggota yang memiliki kemampuannya yang rendah ibaratnya gitu. Nah, kemudian ada anggota yang sangat persuasif. Nah, sangat persuasif ini terkait dengan keyakinannya dia terkait dengan kredibilitas gitu ya.
terkait dengan kehadiran kredibilitas yang ada pada dirinya, sehingga dia memiliki kemampuan persuasif yang sangat tinggi, yang sebenarnya itu juga tidak sehat. Pasti akan menekankan bagaimana agar pendapatnya dia itu dilakukan, diimplementasikan, terutama dalam menangani suatu konflik gitu. Nah, ini biasanya ada pada suatu pimpinan-pimpinan yang memiliki tingkat egois yang tinggi gitu ya. Itu tentu menjadi hal yang tidak baik. Nah, kemudian adalah terdapat norma di mana anggota harus cenderung sepakat dan tidak memberikan ekspresi yang negatif gitu. Kadang perlu ya kita untuk menyertakan anggota yang sifatnya itu seperti oposisi ya, berlawanan gitu. Berlawanan dengan suatu kesepakatan. Hal itu adalah untuk memicu memicu pandangan lain gitu ya. Maka anggota yang merasa bahwa kesepakatan itu kurang clear, karena pasti dia akan melihat ada satu titik yang memang harus diperbaiki. Makanya itu dia tadi, dalam suatu kelompok kita perlu satu orang minimal gitu ya, yang dia memiliki ke oposisi ya, berlawanan gitu dengan setiap kesepakatan yang diperoleh gitu, agar dari ketidakikutsertaannya dia terhadap kesepakatan yang sudah disepakati secara bersama, maka dia menjadi salah satu orang yang tahu nih titik kelemahan dari suatu kesepakatan yang sudah kita peroleh untuk menghindari konflik itu apa sih. Nah, itu tentu menjadi peluang kita agar nantinya bisa mengambil keputusan yang benar-benar mendasar. Nah, jadi group think ini malah sebaliknya gitu ya. Dia cenderung berpikiran bahwa anggota sebagai bawahan itu wajib untuk bisa mengikuti gitu ya, sepakat dengan apa yang memang sudah disepakati oleh oleh individu-individu atau para pimpinan gitu ya, yang yang memiliki power gitu dalam mempersuasif para anggotanya agar mengikuti arahan-arahan yang sebenarnya belum tentu itu adalah arahan yang memiliki analisis dan evaluasi yang mendalam tadi, sehingga group think ini menjadi hal yang menjadi masalah juga ya, ketika segala sesuatu hanya didasarkan pada keputusan yang tidak mendalam, tidak mendasar, hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki ciri-ciri tadi, sifat-sifat tadi, sangat persuasif gitu ya, kemudian juga mempertahankan egonya terkait dengan karena ada kredibilitas dalam dirinya. Nah, itu menjadi hal yang tidak baik gitu ya. Pada akhirnya ya penghindaran konflik ini menjadi penghindaran konflik yang sifatnya adalah sementara, tidak untuk jangka panjang. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalkan kalian merasakan gejala ini dalam anggota kelompok kalian, nah itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan kinerja kelompok kalian terutama dalam manajemen konflik ini tidak maksimal gitu ya, sehingga sejauh ini ketika kalian menangani konflik-konflik tertentu ya hanya sebatas menyelesaikan masalah di permukaannya aja. Dalam artian kalian hanya mempertahankan cara lama yang bisa jadi itu sudah tidak relevan gitu ya di kondisi yang sekarang ini, sehingga perlu ada inovasi cara lain gitu yang bisa untuk menyelesaikan suatu konflik, walaupun konflik itu sama dari waktu ke waktu, tapi kan kita kadang juga harus menyesuaikan gitu ya dengan kondisi-kondisi yang real time gitu pada saat ini, pada saat itu, agar pengelolaan konflik itu maksimal gitu, benar-benar sesuai dengan kondisi saat ini, sesuai dengan sumber daya yang ada, sehingga masalah itu benar-benar diselesaikan secara mendasar. Nah, gejalanya adalah pertama, pemikiran kritis tidak dihargai. Pemikiran kritis itu dianggap sebagai penghambat justru ya, karena ketika orang ini berpikir kritis gitu pasti dianggapnya ribet banget gitu ya. Padahal critical thinking ini menjadi salah satu skill yang banyak dibutuhkan gitu dalam suatu area pekerjaan tertentu gitu untuk menangani sebuah permasalahan, karena dengan kita berpikir kritis maka kita bisa melihat segala aspek itu dari segala perspektif atau pandangan. Kemudian yang kedua adalah anggota kelompok yakin bahwa kelompoknya ini tidak pernah salah. Nah, ini terkait dengan sikap etnosentrisme sebenarnya ya. Jika kalian merasa bahwa budaya kalian ini udah paling benar, udah paling baik dibandingkan budaya yang lain, itu nggak baik ya.
Kemudian anggota kelompok memberi tekanan pada yang berbeda pendapat, memberikan pressure gitu ya, jadi akan dipojokkan, di under estimate gitu terhadap minoritas terhadap mayoritas terhadap minoritas gitu pada suatu kelompok yang bisa jadi orang yang kalian tekan gitu ya karena memiliki perbedaan pendapat itu justru menjadi celah gitu ya, celah dari dari kesepakatan yang sudah didapat gitu. Makanya tadi penting untuk kita memiliki satu orang yang kritis dalam kelompok gitu ya, untuk bisa mengkritisi gitu, apa sih yang kurang dari kesepakatan yang sudah benar-benar kita sepakati untuk bisa diimplementasikan. Siapa tahu ada celah yang justru itu menjadi salah satu peluang untuk bisa menyelesaikan masalah benar-benar sampai ke dasarnya. Kemudian selanjutnya adalah anggota merasa mereka telah mencapai konsensus gitu, jadi cepat merasa puas gitu ya, karena tentu kita manusiawi, ketika kita mendapat masalah kita ingin cepat segera selesai gitu ya. Kesepakatan ini biasanya kalau misalkan dalam konteks yang sederhana, ketika kita ada konflik dengan orang, pasti mikirnya segala sesuatu ini bisa diselesaikan dengan uang gitu, padahal nggak semua bisa diselesaikan dengan uang gitu. Mereka menganggap bahwa dengan uang ini sudah mencapai konsensus, kesepakatan, win-to-win solution. Tentu tidak gitu ya. Nah, kesepakatan yang bagus itu adalah win-to-win solution, jadi tidak ada pihak yang dirugikan gitu ya, tidak ada pihak yang terdominansi gitu atas suatu kesepakatan tertentu. Jadi tidak merasa puas dari apa yang sudah dicapai sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah kelima, anggota merasa harus memperkuat keyakinan pemimpin gitu. Nah ini ketika kalian menjadi seorang pemimpin gitu ya, alangkah baiknya sebenarnya menjadi leader, bukan menjadi bos yang kemudian perlu untuk kita mencari dukungan, mencari pengakuan gitu ya atas kesepakatan yang secara sepihak disampaikan oleh seorang pemimpin tertentu, sehingga anggota ini akan merasa harus memperkuat keyakinan pemimpin. Yang bagus adalah bagaimana agar suatu kesepakatan ini bukan hanya berada pada satu pihak, tapi juga setiap anggota ini memiliki partisipasi ya, terutama dalam kolaborasi penanganan atau pengelolaan konflik. Oke, kita lanjut. Beberapa yang sudah saya sampaikan untuk menghindari grouping gitu terkait dengan penghindaran konflik pada area yang kurang tepat gitu ya. Karena segala sesuatu yang kalau misalkan kita hindari secara berlebihan untuk sebuah konflik itu juga nggak baik. Pertama adalah menghargai pikiran kritis. Kita hargai teman-teman kita yang mencoba untuk berpikir kritis gitu ya, melihat segala sesuatu di luar dari perspektif secara umum gitu, sehingga itu akan membantu proses evaluasi dan juga penggalian ide-ide secara mendalam. Kemudian juga, nah ini dia istilahnya ya, devil advocate. Jadi penting pada suatu kelompok masyarakat, misalnya kelompok masyarakat atau kelompok kecil lah ya, untuk kelompok kalian, kelompok belajar, atau ya kita berbicara budaya kan itu hal yang luas ya, yang abstrak itu, nggak cuma dari sisi budaya tradisional, tapi juga dalam budaya organisasi, budaya kerja gitu ya, itu juga menjadi hal yang penting gitu terkait dengan pengelolaan konflik ini. Seorang anggota kelompok yang dirancang beroposisi terhadap semua pendapat anggota kelompok lain. Jadi ada satu orang yang memang dia dipersiapkan untuk memiliki daya kritis yang tinggi, yang dianggap sebagai oposisi terhadap semua pendapat anggota kelompok lain, sehingga segala sesuatu yang disampaikan misal oleh A, B, C itu bisa benar-benar dikritisi oleh orang ini, kira-kira kurangnya di mana nih, kenapa kok bisa kayak gitu, terus kalau misalkan kayak gini gimana. Jadi itu menjadi hal yang harus kita hargai, bukan malah hal yang ribet banget sih, nggak yang kayak gitu ya. Berusaha untuk menghargai orang lain, termasuk orang-orang yang kita anggap ribet itu ya. Seseorang yang ribet bisa aja dia sedang berpikir kritis gitu, berpikir kritis dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan tidak diambil secara cepat gitu ya, belum matang udah dilakukan, diambil, disepakati. Nah, makanya perlu untuk adanya seorang devil advocate dalam suatu kelompok tertentu gitu, untuk menengahi dan untuk mengkritisi secara mendalam gitu ya dari suatu kesepakatan untuk mengelola konflik ini. Oke, kita lanjut. Konsensus.
Konsensus nih kesepakatan melalui proses komunikasi. Jadi kalau kita kembali pada pengertian dari konflik itu adalah karena adanya ketidaksepakatan ya, terutama dalam dinamika kelompok ya, antara anggota kelompok tersebut nggak sepakat gitu atas suatu keputusan sehingga terjadi konflik. Nah, konsensus ini kemudian dilakukan untuk menciptakan kesepakatan, yaitu ya melalui komunikasi. Nah, konsensus ini tidak terjadi dalam waktu yang sebentar, butuh waktu yang lama, karena kita melibatkan semua anggota. Jadi harus sepakat. Tidak ada kemudian setelah ada konsensus kemudian muncul keraguan terkait dengan kesepakatan itu gitu ya, terkait dengan hal yang sudah disepakati bersama itu udah nggak ada lagi. Makanya perlu analisis yang mendalam dan membutuhkan waktu yang lama untuk sebuah keputusan yang didukung dan juga komit gitu antar anggota kelompok. Nah, kemudian kalau misalkan konsensus ini malah dilakukan dalam waktu yang cepat gitu ya, tentu analisisnya tidak mendalam. Nah, itu tadi, maka akan timbul yang namanya groupthink ya. Evaluasinya tidak mendalam. Walaupun ya konsensusnya banyak tapi evaluasinya tidak mendalam, itu akan muncul lagi gitu ya, akan muncul keraguan antara anggota setelah konsensus itu ditetapkan. Oke, kita lanjut. Kita bisa mencapai konsensus. Nah, ini tadi ya, ini adalah keterampilan-keterampilan yang tadi sudah saya bahas bahwa orientasinya adalah pada tujuan, pada goals yang ingin dicapai. Dan juga be other oriented atau orientasinya kepada anggota yang lain dengan cara kita saling bertukar pikiran, berinteraksi satu sama lain, membangun komunikasi yang baik, membangun komunikasi yang jujur, dialog yang jujur antar anggota, bersikap netral gitu ya. Dan dengan menjaring berbagai pendapat gitu, orientasi pada anggota, maka akan bisa menciptakan suatu konsensus yang baik dengan analisis yang mendalam. Lanjut lagi terkait dengan pengelolaan konflik dengan konsensus ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan mengorientasikan kelompok ke tujuannya. Jika kalian menjadi seorang pemimpin atau mungkin kalian sebagai anggota yang berpartisipasi dalam pengelolaan konflik tertentu, jadilah anggota yang memiliki sikap objektif terhadap suatu konflik yang sedang kalian hadapi. Gitu ya. Dengan begitu kalian akan lebih objektif dan akan melakukan diskusi atas diskusi ya dengan metode meta-diskusional. Yaitu bagaimana agar kalian nantinya akan fokus pada tujuan permasalahan yang dibahas. Nah, untuk sarana dalam menggali solusi gitu ya, tentu kita harus mencari penyebab demi penyebab ya tadi. Kita menggali akar permasalahan, sebenarnya ada metodenya juga ya. Kemarin saat saya diklat, saya dilatih untuk bagaimana menganalisis suatu isu sehingga kita tahu akar permasalahannya. Kalau misalkan secara teknis ya bisa menggunakan SWOT atau mungkin dengan menggunakan fishbone. Nah, itu secara teknis ya untuk kita menggali persoalan. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan perilaku manusia, nilai-nilai budaya, ya tentu kita harus memperhatikan faktor ya atau dimensi lain yang kemungkinan besar bisa menjadi penyebab suatu konflik. Jadinya nanti kita bisa memetakan alternatif solusi yang relevan gitu ya dari akar permasalahan yang sudah digali. Kita lanjut. Orientasi yang kedua yaitu kepada antar anggota ya, dengan menghargai, menoleransi setiap ide-ide yang dilontarkan oleh tiap anggota kaitannya dalam dinamika kelompok ya ini. Jadi memandang konflik sebagai masalah untuk diselesaikan. Dalam konsensus ini tentu bukan berbeda dengan persaingan atau kompetisi ya, yang ada yang menang dan yang kalah gitu. Tapi bagaimana kita menemukan kesepakatan
yang menjadi sebuah konsensus gitu, yang tidak bisa nanti diganggu gugat setelah konsensus itu ada atau disepakati bersama. Nah, kemudian selalu orientasinya adalah untuk kelompok ya. Jadi kepentingan publik itu kepentingan publik. Kalau misalkan teman-teman nanti berada pada sebagai seorang pelayanan publik gitu ya, orientasinya adalah orientasi publik. Atau mungkin kalian nanti menjadi seorang pimpinan dalam suatu kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok budaya, atau mungkin pada suatu suatu gabungan kelompok tertentu gitu ya. Orientasinya ya tentu di atas kepentingan kelompok tersebut ya, bukan kepentingan pribadi. Yang itu akan mengarahkan atau mencirikan kalian sebagai orang yang objektif. Nah, kemudian hindari segala pernyataan yang sifatnya opini, karena terkadang kalau misalkan kita ini selalu melontarkan menurut saya, kalau menurut saya, menurut pendapat saya, opini lah ya, yang segala sesuatu tuh kita hanya pandang dari sudut pandang kita saja. Nah, itu akan lebih mengarahkan pada subjektivitas ya, tidak pada berdasarkan orientasinya pada kelompok. Dan kadang karena kita ini subjektif, itu nantinya akan dikaitkan dengan tingkat egoisnya kita gitu. Kita merasa bahwa apa yang kita sampaikan ini benar. Kita akan merasa semakin tertekan gitu ya, semakin ingin untuk menyampaikan, untuk mempertahankan pendapat kalau misalkan tahu-tahu opini kita ini disanggah gitu ya. Untuk menghindari hal tersebut, cobalah untuk menghindari pernyataan yang sifatnya ini opini dan apalagi nggak berdasarkan fakta gitu ya. Nah, untuk tujuan konsensus ini tentunya adalah menghindari ketidakpastian gitu. Jadi kalau ada sedikit kesalahpahaman yang muncul ya segera diklarifikasi agar tidak berlarut-larut, tidak dipendam. Tahu-tahu ketika konsensus sudah disepakati, ada keraguan karena ada secerca kesalahpahaman yang tidak terselesaikan dari awal. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kejujuran ini menjadi hal yang penting bukan hanya ketika kita ingin mencapai kesepakatan, tapi dalam berkomunikasi sehari-hari, kejujuran ini juga menjadi salah satu prinsip etika komunikasi ya dalam pandangan Islam. Bersikap jujur, kemudian menghargai pendapat orang lain, tidak bersikap anarkis gitu. Kita perlu untuk membangun interaksi ya, terutama dalam suatu dinamika kelompok dalam hal pengelolaan konflik, karena dengan proses interaksi yang aktif antar anggota dengan dialog yang hadir gitu ya, itu bisa kita gali secara objektif ide-ide dan juga akar permasalahannya, jadi lebih aktif. Nah, yang pertama terkait dengan poin ini, tentu jangan paksa anggota kelompok untuk merubah cara pandangnya hanya untuk merubah atau menghindari konflik ya. Kadang kita menemui orang yang mungkin keras kepala secara gaya komunikasi dia ya, keras kepala, kemudian juga susah lah untuk diatur, dia terlalu memaksakan kehendak terkait dengan cara pandangnya terhadap suatu permasalahan yang dia dianggap anarkis atau sudah di luar dari pembahasan permasalahan yang sedang dibahas. Nah, kadang kita merasa nggak enak untuk menyanggah gitu ya, karena untuk menghindari konflik internal. Tujuannya untuk menghindari konflik ya, tapi malah timbul konflik internal yang dirasa akan timbul kalau misalkan ada yang menyanggah orang tersebut. Jadi tentu tidak masalah sebenarnya kalau misalkan kita tidak memilih gitu ya, tidak memilih pendapat dia sebagai suatu kesepakatan, is okay gitu ya, karena pasti dalam suatu kelompok ada banyak anggota gitu, dan kalau misalkan semua anggota ini memiliki orientasi ya yang positif, yang terkait dengan penanganan konflik, tujuan dan goals mereka, pasti ya orang ini pendapatnya akan tenggelam dengan sendirinya dan dia akan bisa merubah cara pandangnya dengan sendirinya tanpa kita paksa gitu. Jadi pentingnya kemudian kalian nantinya menjadi seorang pemimpin gitu ya, jadilah pemimpin yang objektif gitu ya. Kalaupun ada orang yang mungkin anggota kelompok yang memiliki gaya komunikasi yang keras kepala gitu ya, diktator atau
ya ingin menang gitulah ya, selalu ingin menang ya, selalu arahkan anggota yang lain untuk berpikiran secara objektif terkait dengan goals atau tujuan kalian, kenapa kalian mendiskusikan suatu konflik tertentu misal ya. Kemudian jangan menggunakan paksaan juga, karena ini berkaitan dengan teknik ya, teknik untuk mengurangi konflik yang tidak sesuai. Kadang ada yang memaksa, ada yang mengancam, nah itu tentu menjadi penanganan konflik yang tidak baik. Nah, pahami cara pandang yang berbeda. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, usahakan agar setiap anggota terlibat aktif gitu ya, berpartisipasi, dan luaskan jumlah ide dengan menggunakan berbagai teknik gitu ya. Ini terkait dengan critical thinking yang tadi sudah saya bahas. Lingkup komunikasi antar budaya dalam pengelolaan suatu konflik ya. Pertama adalah terkait dengan strangers atau orang asing. Ini kalau misalkan kita berkenalan dengan orang, ada orang asing yang masuk pada kelompok kita yang memiliki kebudayaan berbeda, kita harus identifikasi bagaimanapun juga gitu ya. Walaupun mungkin orang tersebut yang membutuhkan kita, tapi kita juga harus identifikasi, karena ini terkait dengan prinsip nih, prinsip kita sesuai nggak sih dengan nilai-nilai budayanya dia, sehingga kita saling adjust, saling menyesuaikan satu sama lain gitu ya, sehingga ini untuk mengurangi tingkat etnosentrisme sebenarnya, atau terlalu bangganya kita dengan nilai budaya kita. Nah, kemudian reaktif versus proaktif, ini mana yang lebih baik, reaktifkah atau proaktifkah? Nah, ini yang lebih bagus adalah proaktif gitu ya, kita menyesuaikan diri dengan suatu keadaan yang ada di lingkungan kita. Kalau misalkan reaktif ini lebih kayak reaksi ya, kadang kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu hal yang berbeda, kita akan reaksinya itu berlebihan, itu juga nggak baik. Jadi proaktif, kita tetap tenang dan kita mengidentifikasi lingkungan kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa sesuai nih secara norma, terutama ya kadang ketika kita berada pada lingkungan baru, yang harus utama kita perhatikan itu adalah norma di sekitar lingkungan tersebut gitu. Kira-kira sesuai nggak sih dengan kebiasaan kita sehari-hari, atau ada hal yang mungkin kita perlu adjust atau sesuaikan. Terkait dengan perbedaan budaya gitu ya, tadi sudah saya bahas terkait dengan pengurangan ketidakpastian. Kemudian juga ini terkait dengan materi minggu lalu juga sudah saya bahas gitu ya, stereotip, prasangka, etnosentrisme, gegar budaya, rasisme, penggunaan kekuasaan atau power distance gitu ya. Terlalu menggunakan identitas kita misal sebagai seorang pemimpin untuk bisa memanfaatkan suatu keadaan itu kadang ada gunanya, tapi kalau misalkan kita terlalu berorientasi pada kepentingan pribadi, penggunaan kekuasaan ini juga menjadi konflik baru gitu ya, bisa menciptakan konflik baru, karena itu yang nantinya akan menyebabkan suatu pemimpin itu menjadi tidak objektif atas kepentingan para anggotanya gitu ya, terutama. Nah, ini semuanya sudah saya bahas, bagaimana pengolahan stereotip, prasangka, etnosentrisme ya, gegar budaya, rasisme, terkait dengan reduksinya seperti apa. Nah, kita tidak bisa menghilangkan gitu ya, karena persepsi manusia ini berkaitan dengan persepsi manusia ini selalu berjalan beriringan gitu ya, apalagi terhadap kita yang tinggal di lingkungan yang multikultur gitu ya, beda budaya, beda adat istiadat, kepercayaan, norma, nilai budaya dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa cek video belajar di sebelum ini gitu ya, untuk bisa memahami kembali masalah-masalah dalam komunikasi antar budaya kaitannya dengan persepsi manusia. Nah, kemudian kita coba menilik kembali model komunikasi antar budaya yang teman-teman sudah bahas sebelumnya gitu ya, yaitu menurut William dan Yang Yun Kim. Ini terkait dengan bagaimana sih pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya yang berbeda. Jadi masing-masing orang dengan kebudayaan yang berbeda ini, dia bertanggung jawab atas pemrosesan pesan yang dipertukarkan antar keduanya. Seperti itu. Nah, faktor apa saja? Nah, ini bisa difaktori oleh budaya, socio-cultural ya, dan juga psycho-cultural. Seperti ya nilai-nilai budaya, kemudian juga socio-cultural ini terkait dengan
konteks sosio ya, kemasyarakatan, kemudian juga psycho-cultural, bagaimana juga kebudayaan ini akan membentuk personality gitu ya, kepribadian orang-orang yang terlibat dalam suatu proses komunikasi antar budaya. Nah, karena masing-masing orang dengan kebudayaan yang berbeda ini difaktori oleh beberapa hal yang menjadi tanggung jawab mereka, maka perlu di sini kemudian menyamakan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bisa meminimalisir ketidakpastian. Nah, ini konsep teori menurut William dan Yang Yun Kim ya, terkait dengan komunikasi antar budaya. Nah, ini juga menjadi salah satu model komunikasi antar budaya dalam hal pengelolaan konflik ya, karena bagaimanapun juga konflik ini nantinya bukan siapa yang menang siapa yang kalah gitu ya, tapi win-win solution karena keduanya ini memiliki tanggung jawab atas pesan yang dipertukarkan. Oke, kita lanjut. Nah, itu dia tadi beberapa pemaparan dari saya ya, penambahan materi yang sebenarnya ini lanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan kehadiran stereotip, prasangka, kemudian rasisme, diskriminasi yang itu juga menjadi penyebab konflik utama ya dalam ranah multikultural gitu, multikultural dalam konteks antar budaya. Nah, teman-teman terkait dengan manajemen konflik ini sendiri bisa melatih diri terutama dalam dinamika kelompok kecil yang sebenarnya dari hal kecil itu bisa menimbulkan bibit-bibit konflik yang bisa menjadi salah satu tempat untuk kalian berlatih lah ya dalam berpartisipasi menangani suatu konflik-konflik yang muncul pada area dinamika kelompok kecil gitu, sebelum nantinya kalian bisa lebih mengkritisi konflik-konflik pada area yang lebih luas ya, terutama ketika membahas persoalan etnis, ras. Nah, itu. Jadi materi kali ini sebagai penambahan, nah kalian bisa ngelaborasi lagi dari materi-materi yang sebelumnya sudah dibahas ya, karena terkait dengan konflik, maka konflik budaya gitu ya, konflik antar budaya, maka kita juga tidak terlepas gitu ya esensinya pada persepsi manusia itu sendiri yang bisa menyebabkan konflik, kemudian juga nilai-nilai budaya dan terkait dengan teori ketidakpastian gitu ya, uncertain avoidance, behavioral juga. Nah, itu bisa kalian pelajari dari materi yang sudah saya bahas di video belajar sebelumnya. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya untuk video belajar hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah hasanah ilmu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.